Polisi menangkap 5 remaja di Palembang setelah menganiaya seorang pria yang dipicu suara klakson. Seorang ibu rumah tangga di Palembang tewas usai diduga menjadi korban tabrak lari. Sebagai salah satu mempersiapkan tim jelang Liga 2, Sumsel United berencana lakukan pemusatan latihan di Malaysia. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda di hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi saudara, masih ada informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan untuk Anda. Bersama saya Reski Oktora, Anda menyaksikan Kompas Sumbaksel di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita buka informasi yang pertama hari ini saudara, seorang ibu rumah tangga di Palembang, Sumatera Selatan meninggal dunia setelah diduga menjadi korban tabrak lari. Peristiwa itu terjadi sesaat setelah ia mengantar anaknya ke sekolah. Tabrak lari apa mana nih? Jasad Irma 48 tahun, seorang ibu rumah tangga asal Lorong Tanjung Rawo, Ilir Bar 1, tergeletak di Jalan Alam Syaratu Prawiran Negara Palembang. Ia diduga menjadi korban tabrak lari usai mengantar anaknya ke sekolah tak jauh dari lokasi kejadian. Peristiwa itu diduga terjadi saat motor metik yang dikendarai korban diserempet dari belakang oleh sebuah truk yang melaju dari arah yang sama. Setelah tabrakan, truk melarikan diri, meninggalkan korban yang tergeletak di jalan. Polisi yang tiba di lokasi mengevakuasi jasad Irma ke Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang untuk kepentingan forensik. Luka serius yang dialami korban membuat nyawanya tak tertolong. Saat kejadian, korban diketahui tidak mengenakan helm. Tangis keluarga pecah saat melihat jenazah Irma di ruang pemulasaran Rumah Sakit Muhammad Husin. Antara sepeda motor yang datang dari arah Maluku mengarah ke sisi 2 tertabrak oleh mobil mungkin jenis truk yang datang dari sana. Setelah kejadian melarikan diri ke kendaraan. Polisi masih mendalami kasus ini dengan meminta keterangan sejumlah saksi dan mengumpulkan rekaman CCTV di sekitar lokasi. Penanganan insiden dilakukan Satlantas Polrestabes Palembang. Reski Oktora, Muklas Differensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Seorang pria di Palembang, Sumatera Selatan dianiaya sekelompok remaja diduga karena persoalan kecil. Tak hanya memukul, para pelaku juga melakukan hal lain pada korban dengan motor mereka. Aksi itu terekam CCTV dan menjadi petunjuk polisi menangkap 5 pelaku. Gambar ini kami samarkan karena mengandung kekerasan, memperlihatkan aksi sekelompok remaja di Jalan Kapten Ahmad Rifai, Palembang. Mereka menyerang seorang pria pengendara motor. Korban yang membunyikan klakson karena sepeda motor pelaku hampir bersenggolan, tiba-tiba didekati dan dipukul dengan helm. Saat korban terjatuh, para pelaku justru menganiaya korban beramai-ramai dengan motor mereka. Aksi itu baru berhenti setelah warga sekitar melerai. Dari bukti rekaman kamera pengawas, polisi menangkap 5 remaja yang kini ditetapkan sebagai tersangka. Dari hasil penyelidikan, peristiwa bermula saat para pelaku menerobos lampu merah dan hampir bersenggolan dengan korban yang datang dari arah berlawanan. Klakson yang dibunyikan korban memicu emosi mereka. Karena kita ketahui dari keterangan mereka ini menerobos lampu merah. Sedangkan si korban memang ikut aturan lampu hijau. Karena tersinggung, terjadi salah paham, terjadilah peristiwa pengeroyokan. Selain melakukan kekerasan dengan cara meninju dan menerjang, si pelaku ini juga turut serta melindas tubuh korban dengan menggunakan sepeda motor. Kelima tersangka saat ini ditahan di Polsek Ilir Timur 1 Palembang dan terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Polisi masih menyelidiki kemungkinan adanya pelaku lain dalam insiden ini, sementara korban masih menjalani perawatan di rumah sakit akibat luka serius yang diderita. Reski Oktora, Muklas Differensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Takut dengan peringatan jaksa, seorang tersangka dugaan korupsi pengadaan pakaian batik akhirnya menyerahkan diri ke Kejaksaan Negeri Palembang. Tersangka juga mengembalikan uang senilai 50 juta rupiah yang diduga merupakan bagian dari korupsi.
Setelah sempat buron, mantan PLT Kepala Dinas Penanaman Modal Daerah Sumsel, W, menyerahkan diri ke Kejaksaan Negeri Palembang pada Kamis 18 Juli 2025. W masuk dalam daftar pencarian orang setelah 4 kali mangkir dari panggilan penyidik terkait dugaan korupsi pengadaan pakaian batik untuk perangkat desa se-Sumatera Selatan tahun 2021 yang merugikan negara sekitar 871,3 juta rupiah. Peran tersangka terungkap dalam persidangan 2 terdakwa sebelumnya yang menyebut W menerima uang 50 juta rupiah dari proyek tersebut. Modus korupsi dilakukan dengan markup anggaran yang nilai pengadaan tidak sesuai kontrak dan spesifikasi. Seperti yang sudah terungkap di dalam persidangan. Jadi berdasarkan putusan untuk terpidana ASPP dan JN ada terlibatan tersangka. Ini ya insya Allah ini yang terakhir. Bersamaan dengan penyerahan diri, tersangka juga menitipkan uang senilai 50 juta rupiah pada kejaksaan. Bang tadi sempat nanya ke tersangka berapa uang yang diterima, terus untuk apa uangnya itu, Bang? Kalau dugaannya, tuduhannya kan itu 50 juta. Terus tadi rembaan sama keluarganya bermusyawarah, terus anaknya koordinasi sama keluarga kan, itu tadi dititipkan ada 50 juta prosesnya. Kalau pengakuan dari klien kita untuk apa? Sampai sejauh ini tidak ada, tapi nanti kita lihat lagi di persidangan. Kini W ditahan selama 20 hari di Rutan Pakje Palembang untuk proses penyidikan lebih lanjut. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, saudara, polisi tengah menyelidiki penyebab kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera Selatan dalam beberapa waktu terakhir. Imbauan juga gencar disampaikan ke masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar, mengingat dampak yang ditimbulkan dan ancaman pidana. Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah di Sumatera Selatan beberapa waktu terakhir, seperti Muara Enim, Musi Banyuasin, dan Musirawas, tengah diselidiki Polda Sumsel. Penyelidikan dilakukan untuk memastikan apakah kebakaran terjadi karena faktor cuaca atau unsur kesengajaan. Polda Sumsel yang tergabung dalam Satgas Penanganan Karhutla turut melakukan pemadaman di sejumlah titik, termasuk di kawasan milik korporasi dengan jenis lahan mineral. Hingga pertengahan Juli, 9 titik kebakaran dipadamkan di 3 wilayah, sementara pemantauan terus dilakukan di daerah rawan lainnya seperti Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir, dan Pali. Seiring upaya pemadaman, sosialisasi ke masyarakat juga terus digencarkan untuk meningkatkan kesadaran bahaya membuka lahan dengan cara dibakar. Sanksi akan diberlakukan bagi individu maupun korporasi yang terbukti melanggar ketentuan. Untuk lahan yang terbakar ini, ada beberapa tempat ini. Yang pertama di wilayah hukum Polres Muara Enim, lahan milik perusahaan ya ada 5. Kemudian kalau untuk yang lainnya itu di lahan di luar perusahaannya. Kemudian untuk kegiatan yang dilakukan selain kita menangani pemadaman, kita melakukan kegiatan himbauan-himbauan kepada masyarakat agar masyarakat bisa menjaga hutan maupun lahannya dari kebakaran. Total lahan yang terbakar hingga pertengahan Juli tercatat mencapai 43 hektar dengan luas terbesar berada di Kabupaten Ogan Ilir. Langkah antisipatif kini dilakukan melalui pembasahan lahan gambut dengan operasi modifikasi cuaca. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pemkot Palembang meminta Dinas Perdagangan memperketat pengawasan peredaran beras di pasar. Langkah berupa inspeksi mendadak juga diminta segera dilakukan demi memastikan kualitas beras yang beredar di masyarakat. Temuan beras oplosan yang ramai diperbincangkan dalam beberapa hari terakhir menjadi perhatian serius pemerintah Kota Palembang. Pemkot menugaskan Dinas Perdagangan untuk melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah pasar. Pengawasan ini untuk memastikan tidak ada peredaran beras oplosan yang merugikan konsumen. Hasil sidak nantinya akan menjadi dasar dalam menentukan langkah lanjutan penanganannya. Itu aku sudah minta dari Dinas Perdagangan. Kemarin Dinas Perdagangan koordinasi dengan inspektur untuk tinjau ke lapangan. Kita lihat dulu hasilnya nanti, hasil dari lapangan. Kalau himbauan untuk berhati-hati dalam membeli beras-beras yang ada di pedagang, di pengecer juga. Sebelumnya Kementerian Pertanian mengungkap adanya beras premium yang tidak memenuhi standar mutu, volume, dan harga.
Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Setelah jeda saudara, kami masih akan kembali dengan informasi dan sorotan menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Sumbaksel. Terima kasih saudara, masih bersama kami di Kompas Sumbaksel dan saatnya kita akan melihat sorotan dari daerah di Sumatera bagian selatan. Berikut laporan dari Bengkulu dan Jambi. Beginilah potret kehidupan masyarakat di Pulau Enggano pasca pendangkalan alur pelabuhan Pulau Baik. Meski kini kapal kembali bisa bersandar, luka ekonomi di pulau terluar ini belum juga sembuh. Di tengah hamparan hijau pohon pisang yang seolah menjanjikan harapan, tak serta-merta demikian. Harga jual pisang masih anjlok tajam. Sebelumnya satu tandang pisang bisa dihargai 40 hingga 60 ribu rupiah. Kini hanya dihargai 20 ribu. Itu pun belum dipotong ongkos panen dan angkut ke pelabuhan. Yang tersisa di tangan petani hanyalah 10 ribu rupiah. Namun warga Enggano yang sebagian besar menggantungkan hidup dari sektor pertanian tetap bekerja. Dengan peluh dan kesabaran, para petani dan pemanen pisang bertahan demi menghidupi keluarga. Bagi mereka tak ada pilihan lain di tengah segala keterbatasan, karena inilah satu-satunya sumber penghasilan mereka di Pulau Enggano. Parah. Biasanya sekedar badai apa ini nggak terlalu ini kan. Kalau ini asli parah nian. Parah sepanjang abang tinggal. Iya, bener. Parah kali ya yang ini. Meskipun gini alur udah kabarnya udah ini loh. Iya, cuman kalau untuk ini tadi belum tahu kan kita untuk harga kedepannya kan. Tapi mudah-mudahan ya agak naik lah dari 25. Tapi sampai sekarang masih rendah harga pisang. Masih, karena belum uji coba kan. Kapal tuh bulannya belum muat barang kan. Baru BBM. Masih 20.000 di tingkat petani itu bang? Iya masih. Kebunnya batas belakang nih yang kita kelola paling batas 500 ribuan, ada 400. Itulah batas normalnya. Kalau sekarang kondisi sekarang bang? Kalau kondisi yang sekarang nih paling dapet 150 200 itu yang ada sekarang nih. Itu cukup nggak bang untuk kebutuhan ekonomi abang bersama keluarga? Ya kalau masalah cukupnya sih iya. Tahulah sekarang kita keluarga kan enggak cukup lah harga yang kayak gitu. Nasib serupa juga dialami para pembuat emping melinjo. Di dapur sederhana milik Zartia, tumpukan emping buatan tangan hanya bisa menunggu nasib. Tak ada kapal berarti tak ada penjual, tak ada pembeli berarti tak ada penghasilan. Untuk bertahan hidup bersama suami yang sama-sama telah lanjut usia serta beberapa cucunya, ia hanya bisa berharap dari kiriman sang anak di luar pulau. Paling 60, 65, 55 udah terus gitu. Dari harga normalnya? Sekarang nih. Dari harga biasanya berapa bu? Sebelum biasanya ada yang 70, 75. Susah bawa emping kalau nggak ada kapal. Masyarakat Enggano berharap kondisi ini bisa segera membaik, agar hasil pertanian mereka kembali dihargai layak dan kebutuhan hidup bisa terpenuhi seperti sedia kala. Gilang Triwibisono, Kompas TV Bengkulu. Masyarakat Enggano dalam 2 hari terakhir telah merasakan manfaat pasokan listrik yang menyala 24 jam. Hal ini seiring tersedianya pasokan bahan bakar untuk pembangkit listrik tenaga diesel, yang jadi satu-satunya sumber listrik bagi 6 desa di Pulau Enggano. Normalnya aliran listrik ke rumah warga pun sangat disyukuri, tak terkecuali bagi mahasiswa yang tengah melakukan pengabdian di pulau terluar ini. Setelah lampu hidup ini kami bisa beraktivitas lebih dari jam 10 sampai jam berapa untuk mengisi kegiatan logbook itu, dan juga bisa menghandle kegiatan-kegiatan lain sebelum lampu dimatikan.
Nah, kalau untuk sekarang ini kami lumayan bebas bergerak, beraktivitas karena lampu sudah 24 jam. Atas listrik yang sekarang udah 24 jam, jadi kami bisa leluasa dalam menyusun jadwal timeline untuk berbaur ke masyarakat, terus melaksanakan program kerja, terus merencanakan program-program kami di sini tanpa khawatir akan listrik yang sebentar lagi mati atau kapasitas baterai dan lain-lain gitu. Sebelumnya, masyarakat Enggano harus bertahan di tengah keterbatasan pasokan listrik. Dalam sehari, warga hanya mendapat pasokan listrik lebih kurang 12 jam, yang hidup terbatas pada siang dan malam hari. Selain listrik yang kembali normal, transportasi laut yang dalam beberapa waktu terakhir tidak bisa berlayar perlahan kini mulai terbuka. Kapal perintis MH Tamrin yang mengangkut penumpang dan barang Selasa dini hari berhasil keluar dari Pelabuhan Bengkulu dan bersandar di Pelabuhan Malakoni pada Selasa petang dengan waktu pelayaran selama 16 jam. Kondisi ini menjadi harapan baru masyarakat Enggano setelah hidup dalam keterbatasan akibat pendangkalan alur Pelabuhan Pulau Bai dalam 4 bulan terakhir. Gilang Triwibisono, Kompas TV Bengkulu. Usai diperiksa sejak siang hingga malam hari, Kejaksaan Tinggi Bengkulu menetapkan 5 orang tersangka dugaan korupsi perjalanan dinas tahun 2024 di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Bengkulu. Kelima tersangka yakni mantan Sekretaris Dewan selaku pengguna anggaran, bendahara, 2 orang bendahara pembantu dan seorang PPTK. Dari hasil pemeriksaan penyidik, tersangka mencairkan dana anggaran perjalanan dinas fiktif namun tak memberikan dana tersebut kepada anggota dewan yang melakukan perjalanan dinas. Total setidaknya ada 264 perjalanan dinas yang dananya tak diberikan ke yang bersangkutan. Akibat korupsi ini, negara dirugikan hingga 3 miliar rupiah. Salah satu mantan pejabat, bendahara pembantu juga PPTK ya, PPTK di salah satu instansi sekwan di provinsi, di mana dugaan tindak pidana korupsi pada Sekretariat DPRD Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2024, bahwa selama penyidikan berlangsung telah ditemukan perbuatan melawan hukum terhadap 5 tersangka yang dilakukan beberapa orang sehingga timbul kerugian negara dan orang tersebut diminta pertanggungjawabannya, yaitu yang kita tetapkan tersangka 5 orang tadi. Sebelumnya, tim Pitsus Kejati Bengkulu melakukan penggeledahan di 2 instansi Sekretariat DPRD Provinsi Bengkulu dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bengkulu. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Tak butuh waktu lama, Polsek Ratu Agung Kota Bengkulu meringkus AS warga Kelurahan Tanah Patah usai mencuri seekor burung kontes beserta sangkarnya di sebuah rumah yang berada di Kelurahan Sukamrindu, Kota Bengkulu. Aksi pelaku sebelumnya sempat terekam CCTV, yang mana pelaku beraksi seorang diri layaknya ninja memanjat pagar hingga mengambil burung yang berada di lantai 2 rumah korban. Tak hanya itu, pelaku juga turun menggunakan tali jemuran yang sebelumnya terlebih dahulu diambilnya. Dari hasil pemeriksaan, pelaku yang diketahui merupakan residivis kambuhan dan sudah 5 kali keluar masuk penjara nekat beraksi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebelum beraksi di waktu subuh, pelaku terlebih dahulu memetakan lokasi di siang hari. Kalau untuk modus pelaku, hasil dari pemeriksaan kami memang yang bersangkutan juga merupakan residivis. Ini yang ke-6. Ya, ini yang ke-6. Jadi memang rumah pelaku sudah dipetakan, dalam artian sudah di mapping, ya, sudah ditentukan menjadi target, dan dia melakukannya sendirian. Demikian. Atas perbuatannya, pelaku kini kembali terancam kurungan penjara di atas 5 tahun. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Kejaksaan Negeri pastikan penyelidikan kasus dugaan korupsi pembangunan Mall Jambi City Center di Kecamatan Jelutung, Kota Jambi berlanjut. Tim penyelidik akan memanggil pengelola, pihak bank, dan legislatif. Kasus dugaan korupsi pembangunan Mall JCC ini, tim penyelidik telah memeriksa beberapa pejabat pemerintah Kota Jambi. Pembangunan Mall JCC ini berada di atas lahan milik pemerintah Kota Jambi yang direncanakan akan jadi pusat perbelanjaan modern di Kota Jambi.
Perjanjian antara pemerintah Kota Jambi dengan PT Bliss Property Indonesia dikerjasamakan dengan bentuk BOT selama 30 tahun. Nantinya pemerintah Kota Jambi akan mendapat kontribusi 85 miliar rupiah, namun pembangunan Mall JCC mangkrak. Aset yang telah dijaminkan Pemkot Jambi kepada PT BPI diduga telah diagunkan ke salah satu bank. Apa update-nya Bang ya? Kami jelaskan juga untuk perkara JCC saat ini masih tahap penyelidikan dan kita saat ini juga masih berproses mengumpulkan data dan keterangan juga dari para pihak. Oke. Ada sekitar 11-12 lah, sekitar 11 ya. Itu dari pihak-pihak mana aja itu? Untuk saat ini kita masih mendalami dan cari keterangan dan data-data dari pihak eksekutif dalam hal ini, dan juga ada dari pihak Bank Sinarmas. Terkait dengan dalam hal pembangunan dan pengelolaan JCC nanti pasti kita akan panggil, baik apakah itu dari pihak pengelola, pihak bank juga, dan juga apakah nanti juga dari pihak legislatif. Nah itu. Kalau untuk tahap penyidikan nanti kami harus matangkan dulu di penyelidikan ya. Nanti habis itu gelar perkara. Nah, apakah nanti dari tim tersebut menyatakan apakah layak naik penyidikan atau tidak, nanti itu tergantung. Jadi untuk saat ini kita masih berbicara masalah penyelidikan lah gitu ya. Ya, kita berproses dalam pemanggilan dan minta keterangan dan full data dari yang masih tahap penyelidikan ini dulu. Wali Kota Jambi Maulana telah membentuk tim untuk menyelesaikan persoalan ini dan meminta hak Pemkot Jambi dikembalikan oleh pihak PT BPI. Ya, kita sudah membentuk tim untuk menyelesaikan itu. Kita ingin agar pihak mitra kita itu melunasi kewajibannya yang harus dibayar kepada kita dan mendorong untuk segera dioperasionalkan. Apakah akan ada penarikan atau pembatalan Pak, atau di adendum lagi apa? Oh, enggak. Kita tidak akan melakukan adendum terhadap perjanjian itu. Kita hanya menagih hak kita. Yang terkait dengan aset daerah yang sudah diagunkan itu seperti apa Pak? Kan ada surat keputusan wali kota yang sebelumnya Pak ya? Ya. Soal penjaminan itu ada. Ya, prinsipnya kewajiban pihak ketiga harus diserahkan ke Pemkot, harus dibayar. Terima kasih Pak. Ya. Pihak Kejaksaan dalam waktu dekat akan melakukan gelar perkara kasus ini setelah nantinya semua pihak diperiksa. Wiradani Damani, Kompas TV Jambi. Setelah 1 tahun buron, pelaku pembunuhan terhadap istrinya akhirnya tewas ditembak polisi. Polisi terpaksa menembak pelaku lantaran mencoba melawan polisi saat ditangkap. Bahkan polisi dan pelaku terlibat baku tembak di areal perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Marosebo Ulu, Kabupaten Batanghari, Jambi. Suara letusan senjata api mewarnai penangkapan Hairul, tersangka kasus pembunuhan yang menewaskan istrinya bernama Yoyok Afriani yang terjadi pada Juni 2024 silam. Jenazah Hairul kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Hamba Muara Bulian sebelum diserahkan ke pihak keluarga. Dari keterangan polisi, pihaknya sempat kesulitan melacak keberadaan pelaku karena ia sering berpindah-pindah tempat di Kecamatan Marosebo Ulu, Kabupaten Batanghari, Jambi. Selama 1 tahun persembunyiannya, Hairul juga membekali dirinya dengan sejumlah senjata api lengkap dengan amunisi. Kasus KDRT yang ada di Desa Padangkelapa seperti apa? Jadi untuk kasus KDRT ini, Juni 2024 kita menerima laporan bahwasanya ada orang hilang. Kemudian adanya penemuan jenazah. Setelah kita identifikasi, jenazah tersebut atas nama Yoyo. Setelah itu, kita melakukan penyelidikan, mendapatkanlah informasi bahwasanya yang melakukan pembunuhan tersebut adalah almarhum Hairul. Siapa dia? Hairul ini adalah suami dari almarhumah Yoyo yang ditemukan pada saat itu. Kita melakukan pengejaran terhadap saudara Hairul ini udah lebih kurang 1 tahun, yang mana setiap kali kita melakukan upaya paksa penangkapan, yang bersangkutan selalu melakukan perlawanan terhadap kita. Ini kemarin tanggal 2 Juli 2024, alhamdulillah Satreskrim Polres Batanghari dapat mengamankan saudara Hairul
Akan tetapi pada saat mengamankan saudara Hairul itu melakukan perlawanan dengan cara melakukan penembakan kepada anggota opsional kita. Kemudian saudara Hairul ini pada saat kita amankan, pada saat berhasil kita lumpuhkan, kita temukan ada sekitar 6 pucuk senjata api. Terdiri dari 4 panjang, 1 pendek. Almarhum berhasil kita lumpuhkan, yang ada pada badannya ini senjata api panjang dan senjata revolver rakitan. Pada Juni 2024 lalu, Yoyok Afriani sempat dikabarkan hilang oleh pihak keluarganya dan akhirnya ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Dari hasil penyelidikan polisi, terungkap pelaku pembunuhan ternyata Hairul yang merupakan suami korban sendiri. Hairul menghabisi nyawa istrinya secara sadis dan keji serta menguburnya di sebuah perkebunan milik warga setempat. Wiradani Damani, Kompas TV Jambi. Demikian tadi sorotan dari Bengkulu dan Jambi, saudara. Usai jeda kami akan kembali lagi, tetaplah di Kompas Sumbaksel. Reski Oktora masih menemani Anda di Kompas Sumbaksel. Mantan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumatera Selatan dijatuhi hukuman 5 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Palembang. Ia dinyatakan bersalah dalam perkara pemerasan dan suap. Vonis tersebut lebih ringan dibanding tuntutan jaksa yang sebelumnya menuntut 8 tahun penjara. Setelah melalui rangkaian persidangan, Delia Rizkon Marzuki, ex-Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumatera Selatan, divonis 5 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Palembang pada Rabu 16 Juli 2025 malam. Selain pidana penjara, terdakwa juga dikenai denda sebesar 250 juta rupiah. Ia pun diwajibkan membayar uang pengganti senilai 1,3 miliar rupiah. Jika tidak sanggup membayar, harta bendanya akan disita dan bila masih belum mencukupi, diganti dengan hukuman penjara selama 3 tahun. Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi berupa penerimaan gratifikasi dalam penerbitan izin kelayakan K3 sejumlah perusahaan serta pemerasan. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang sebelumnya menuntut hukum 8 tahun penjara. Dalam pertimbangannya, Hakim menyebut hal yang memberatkan adalah tindakan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Sementara hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum dan mengakui perbuatannya. Usai vonis dibacakan, istri terdakwa menangis di ruang sidang. Baik jaksa maupun terdakwa menyatakan pikir-pikir terhadap putusan tersebut. Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam dakwaan kedua. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun dan pidana denda sejumlah 250 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. 3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah 1.343.402.000 rupiah dengan ketentuan apabila terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah berperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 tahun. Sebelumnya Deliar ditangkap di kantornya di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan 14 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang pada 10 Januari 2025. Saat penangkapan, tim dari Pitsus Kejari Palembang menemukan uang tunai sebesar 40 juta rupiah di bawah meja kerjanya, beserta sejumlah dokumen penting. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, tim pidana khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan memeriksa tersangka AN, mantan Gubernur Sumatera Selatan, terkait dugaan korupsi revitalisasi Pasar Cinde. Pemeriksaan ini dilakukan untuk menelusuri aliran dana dalam kasus tersebut.
Setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi revitalisasi Pasar Cinde, mantan Gubernur Sumatera Selatan AN menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi Sumsel pada Rabu 16 Juli 2025. Selama 5 jam pemeriksaan, penyidik mengajukan 40 pertanyaan untuk menelusuri aliran dana, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB yang diduga berkaitan dengan kasus tersebut. Penyidikan tidak hanya menyasar aspek administrasi, tetapi juga mendalami dugaan keterlibatan AN dalam skema aliran dana yang menjadi bagian penting proyek revitalisasi. Kemarin kan memang habis ini ya, sakit ya, jadi memang tadi kita kejar. Cuma kan 40 pertanyaan juga sudah ini, sudah banyak materi yang didapat dari penyidik seperti itu. Pemeriksaan sebagai tersangka dalam rangka? Dalam rangka yang pasti kan pendalaman ya. Kemarin kan kita melakukan pendalaman terkait aliran-aliran dana seperti itu. Jadi kita melakukan pendalaman terhadap alat bukti serta aliran-aliran dana yang ada seperti itu. Sementara tim kuasa hukum tersangka membantah adanya penerimaan dana oleh kliennya. Mereka menegaskan peran AN sebatas menjalankan kewenangan dan kebijakan sebagai gubernur saat itu. Jadi kalau kami lihat tadi lebih ke kebijakan-kebijakan Pak AN ya sebagai gubernur, lebih itu aja tentang Pasar Cinde tersebut. Dan ada pertanyaan satu bahwa tidak ada aliran dana, ya sebenarnya memang tidak ada aliran dana ke Pak Alex. Hingga kini pihak Kejati Sumsel belum menyampaikan hasil resmi dari pemeriksaan tersebut. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, saudara seorang anggota Polri berpangkat brigadir digerebek saat diduga berselingkuh dengan istri anggota TNI di sebuah villa di kawasan Rejang Lebong, Bengkulu. Oknum yang berdinas di Polres Lubuk Linggau tersebut kini menjalani penempatan khusus dan terancam diberhentikan dengan tidak hormat. Sebuah video penggerebekan viral di media sosial memperlihatkan seorang anggota Polri diduga berselingkuh dengan istri anggota TNI di sebuah villa kawasan Rejang Lebong, Bengkulu. Penggerebekan dilakukan setelah laporan warga dan hasil penyelidikan internal TNI yang mengumpulkan bukti perselingkuhan tersebut. Oknum Polri yang terlibat diketahui berinisial Brigadir J, anggota Satlantas Polres Lubuk Linggau. Saat ini Brigadir J telah ditempatkan di ruang khusus selama 21 hari oleh Bidang Profesi dan Pengamanan untuk menjalani proses sidang kode etik. Akibat perbuatannya, Brigadir J terancam diberhentikan secara tidak hormat dari institusinya. Ya, proses saat ini oknum anggota tersebut ditangani oleh Bitpropam Polda Sumatera Selatan. Ya, saat ini si yang bersangkutan ini sudah dipatsus untuk 21 hari ke depan ya. Dalam rangka kita Polda Sumsel khususnya Bitpropam Polda Sumatera Selatan melakukan pemeriksaan maupun proses sidang kode etiknya nantinya. Sesuai dengan Perpol nomor 7 tahun 2022 ya tentang kode etik Polri, yang bersangkutan maksimal bisa dilakukan PTDH ya, pemberhentian dengan tidak hormat. Kasus ini menjadi sorotan publik dan menimbulkan keprihatinan di tengah upaya menjaga integritas aparat penegak hukum. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Satu keluarga di Palembang, Sumatera Selatan terekam kamera pengawas saat diduga mencuri di sebuah toko kosmetik. Aksi mereka yang viral di media sosial itu menjadi dasar pemilik toko melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Sebuah rekaman video memperlihatkan aksi satu keluarga yang diduga melakukan pencurian di toko kosmetik kawasan Sukabangun, Sukarami, Palembang. Aksi bermula saat seorang ibu dan anaknya masuk dalam toko dan mengambil sejumlah produk kosmetik. Tak lama sang suami datang bersama seorang anak kecil yang membantu menyembunyikan barang curian dalam helm. Peristiwa terjadi saat toko baru saja dibuka. Usai mengambil barang, pelaku membeli 2 produk dan langsung meninggalkan lokasi. Merasa curiga, pemilik toko memeriksa rekaman CCTV dan menemukan bukti pencurian. Ia mengaku produk yang dicuri cukup mahal. Alih ke kita, jadi kita tuh dia cari barang, kita sudah
kasih barangnya, misalnya dia cari untuk flag, kita kan tahu, jadi kita sudah tuju, oh yuk ini ada untuk flag punya bisa. Kita sudah dapat, dia alik lagi, oh aku mau yang beda pula, beda untuk flag. Emang berapa total pelakunya, Pak? Pelaku pertama kali masuk cuma 2 wong. Siapa-siapa itu? Ibu sama anak. Nah, sudah ibu sama anak, tak lama tuh lakinya sama anaknya lagi yang paling kecil. Masuk lagi. Jadi anaknya 2 yang ikut mencuri? Anak yang ikut mencuri cuma 1, yang satunya masih kecil. Peran anaknya disuruh ngambil apa, Pak? Peran anak ambil kosmetik, Kak. Pensil. Selain melapor ke polisi, rekaman tersebut juga diunggah ke media sosial sebagai bentuk peringatan dan upaya memberikan efek jera. Rizky Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Lipstik ini, nah, tunjuk ibunya. Aku ngomong ada siko. Ibu. Beralih ke informasi lainnya, Saudara, Sumsel United kontestan Liga 2 musim 2025-2026 berencana menggelar pemusatan latihan di luar negeri. Malaysia dipilih sebagai tujuan untuk mematangkan persiapan tim jelang kompetisi. Menjelang bergulirnya Liga 2 musim 2025-2026, Sumsel United berencana menggelar pemusatan latihan di Malaysia. Saat ini tim pelatih masih menjalin komunikasi dengan manajemen klub untuk merealisasikan rencana tersebut. Jika berjalan sesuai rencana, skuad Sumsel United juga dijadwalkan menjalankan laga uji coba melawan beberapa tim asal negara jiran. Uji coba ini dinilai penting untuk meningkatkan kualitas permainan serta mental bertanding para pemain. Di Malaysia itu mungkin lebih simpel dan jaraknya antara satu pertandingan ke pertandingan jauh, lokasinya tidak begitu jauh. Dan dia yang siap hari ini, dan kemarin kita coba untuk diskusi dengan di Jakarta dengan Jogja, karena Liga 1 juga berputar tanggal 8 Agustus, nggak mungkin dia main di tanggal 4 atau tanggal 5 gitu. Pemusatan latihan direncanakan berlangsung pada Agustus mendatang. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Usai jeda, Saudara, kami akan kembali lagi dengan informasi lainnya. Tetaplah di Kompas Sumbaksel. Terima kasih Saudara masih bersama kami, dan jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut laporan utama Kompas Sumbaksel hari ini. Gambar ini kami samarkan karena mengandung kekerasan, memperlihatkan aksi sekelompok remaja di Jalan Kapten Ahmad Rifai, Palembang. Mereka menyerang seorang pria pengendara motor. Korban yang membunyikan klakson karena sepeda motor pelaku hampir bersenggolan, tiba-tiba didekati dan dipukul dengan helm. Saat korban terjatuh, para pelaku justru menganiaya korban beramai-ramai dengan motor mereka. Aksi itu baru berhenti setelah warga sekitar melerai. Dari bukti rekaman kamera pengawas, polisi menangkap 5 remaja yang kini ditetapkan sebagai tersangka. Dari hasil penyelidikan, peristiwa bermula saat para pelaku menerobos lampu merah dan hampir bersenggolan dengan korban yang datang dari arah berlawanan. Klakson yang dibunyikan korban memicu emosi mereka. Karena kita ketahui dari keterangan mereka ini menerobos lampu merah. Sedangkan si korban memang ikut aturan lampu hijau. Karena tersinggung, terjadi salah paham, terjadilah peristiwa pengeroyokan. Selain melakukan kekerasan dengan cara meninju dan menerjang, si pelaku ini juga turut serta melindas tubuh korban dengan menggunakan sepeda motor. Kelima tersangka saat ini ditahan di Polsek Ilir Timur 1 Palembang dan terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Polisi masih menyelidiki kemungkinan adanya pelaku lain dalam insiden ini, sementara korban masih menjalani perawatan di rumah sakit akibat luka serius yang diderita. Rizky Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Tabrak lari apa cak mana nih? Jasad Irma 48 tahun, seorang ibu rumah tangga asal Lorong Tanjung Rawo, Ilir Bar 1, tergeletak di Jalan Alam Syaratu Prawiran Negara Palembang. Ia diduga menjadi korban tabrak lari usai mengantar anaknya ke sekolah tak jauh dari lokasi kejadian. Peristiwa itu diduga terjadi saat motor metik yang dikendarai korban diserempet dari belakang oleh sebuah truk yang melaju dari arah yang sama. Setelah tabrakan, truk melarikan diri, meninggalkan korban yang tergeletak di jalan.
Polisi yang tiba di lokasi mengevakuasi jasad Irma ke Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang untuk kepentingan forensik. Luka serius yang dialami korban membuat nyawanya tak tertolong. Saat kejadian, korban diketahui tidak mengenakan helm. Tangis keluarga pecah saat melihat jenazah Irma di ruang pemulasaran Rumah Sakit Muhammad Husin. Antara sepeda motor yang datang dari arah Maluku mengarah ke sisi 2. Tertabrak oleh mobil kemungkinan jenis truk yang datang dari arah sana. Setelah kejadian melarikan diri ke kendaraan. Polisi masih mendalami kasus ini dengan meminta keterangan sejumlah saksi dan mengumpulkan rekaman CCTV di sekitar lokasi. Penanganan insiden dilakukan Satlantas Polrestabes Palembang. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Menjelang bergulirnya Liga 2 musim 2025-2026, Sumsel United berencana menggelar pemusatan latihan di Malaysia. Saat ini tim pelatih masih menjalin komunikasi dengan manajemen klub untuk merealisasikan rencana tersebut. Jika berjalan sesuai rencana, skuad Sumsel United juga dijadwalkan menjalankan laga uji coba melawan beberapa tim asal negara jiran. Uji coba ini dinilai penting untuk meningkatkan kualitas permainan serta mental bertanding para pemain. Di Malaysia itu mungkin lebih simpel dan jaraknya antara satu pertandingan ke pertandingan jauh, lokasinya tidak begitu jauh. Dan dia yang siap hari ini, dan kemarin kita coba untuk diskusi dengan di Jakarta dengan Jogja, karena Liga 1 juga berputar tanggal 8 Agustus, nggak mungkin dia main di tanggal 4 atau tanggal 5 gitu. Pemusatan latihan direncanakan berlangsung pada Agustus mendatang. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi tadi menjadi akhir dari Kompas Sumbaksel hari ini. Tetap saksikan konten lokal di Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Saudara, media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton Kompas TV Palembang, Anda membantu memastikan media terus ada menyajikan berita yang dapat dipercaya. Kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran, dapat mengakses media sosial kami di @kompas_tv_palembang. Akhirnya saya Reski Oktora pamit, selamat berakhir pekan dan tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen terpercaya. Sampai jumpa.